Menurut sebuah survei, hanya satu orang yang berhasil dalam hidupnya, sedangkan 99% lainnya mengalami kegagalan. Bagaimana menjadi sukses dan berhasil menjadi sesuatu yang ingin dicapai oleh banyak orang? Mereka mulai mencari tahu bagaimana menjadi sukses dan menjadi kaya. Sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan. Tapi pertanyaannya, kemanakah seharusnya kita mencari nasihat terlebih dahulu? Bible memiliki 500 ayat mengenai doa, kurang dari 500 ayat mengenai iman, tetapi lebih daripada 2000 ayat mengenai uang, kepemilikan harta dan pengelolaannya. Ini berarti Tuhan sangat peduli dengan keuangan. Tuhan ingin setiap kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan atau kekurangan. 1 Korintus 16 ayat 2, pada hari pertama dalam setiap minggu, biarlah tiap-tiap orang menyisihkan apa yang dia hasilkan dan menyimpannya sendiri-sendiri, supaya jangan ketika aku datang baru mengumpulkannya. Kita diajarkan untuk menyisihkan penghasilan kita dan bukan baru mengumpulkan ketika membutuhkan. Tanpa perencanaan, uang akan menjadi tuan yang jahat. Perencanaan keuangan harus sejalan dengan firman Tuhan, melepaskan kita dari ilah materialisme dan merupakan cara untuk melindungi diri dari membuang-buang berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bible memiliki rincian tentang berapa banyak yang harus kita tabung atau berapa banyak yang harus kita investasikan. Salah satu petunjuk yang bisa kita jadikan acuan hingga saat ini adalah kisah di mana Tuhan mengarahkan Yusuf untuk menyimpan atau menabung bagi masa depan. Konsep menyisihkan 20% dari penghasilan kita yang sering kita dengar dari penasihat keuangan sebenarnya sudah tercatat dalam Bible. Kejadian 41 catat bahwa Firaun, pemimpin Mesir, mendapat mimpi yang aneh. Tidak satupun penafsir mimpi di Mesir dapat menafsirkan mimpi itu, sampai akhirnya Yusuf yang seorang budak berhasil menafsirkan mimpi raja. Melalui Yusuf, Firaun diingatkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan besar, diikuti 7 tahun kelaparan besar. Masa kelaparan itu akan sangat parah dan membuat banyak rakyat sama sekali lupa dengan masa-masa kemakmuran yang pernah mereka alami sebelumnya. Yusuf pun membuktikan keterampilan dalam manajemen. Dia menyarankan agar mereka menyisihkan 1/5 dari semua yang mereka dapatkan setiap tahun selama 7 tahun. Dari kelimpahan tadi, dan 7 tahun kemudian saat krisis ekonomi mulai terjadi, bangsa Mesir justru sangat siap. Mereka bukan hanya saja berhasil melewati, tetapi juga menjadi bangsa yang diandalkan oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan datangnya masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Menyisihkan 20% dari penghasilan kita sebagai dana darurat ketika masa krisis itu adalah pilihan yang bijaksana. Menabung untuk masa depan menunjukkan hikmat Tuhan. Tuhan ingin agar kita mengalami kemenangan dalam keuangan. Mungkin saudara akan berkata, kenapa harus diperumit? Bukankah Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam keuangan? Benar, Tuhan memang sanggup memberi kita mujizat dalam keuangan. Tetapi kalau kita tidak merubah perilaku kita dalam mengelola keuangan, maka kita akan berputar-putar dalam masalah yang sama. Ada sebuah cerita dalam firman Tuhan di mana Salomo bermimpi, dan saat itu Tuhan datang kepadanya. Tuhan bertanya, apa yang Salomo inginkan? Apakah ia ingin kekayaan? Apakah ia ingin kerajaan? Apakah yang diingini oleh Salomo? Dan saudara tahu apa yang diminta Salomo pada waktu itu? Tapi Salomo tidak minta apa yang orang lain minta. Sebagian besar pada waktu itu mereka minta kekayaan, kerajaan, atau uang yang berlimpah. Tetapi Salomo minta hikmat. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia mendapatkan kerajaan-kerajaan, memperoleh kekayaan-kekayaan. Banyak orang terjebak dalam hutang karena dia tidak bijak dalam mengelola keuangan. Seluruh penghasilan dipakai untuk memuaskan keinginan. Bahkan terkadang ada yang sudah mengabaikan kemampuan finansial hanya karena gengsi, hanya karena ingin dinilai berhasil dan hebat. Mereka menghabiskan penghasilan yang mereka miliki untuk beli barang-barang mewah, liburan ke luar negeri, atau makan di restoran mahal. Menikmati hidup dan memiliki uang bukanlah hal yang buruk. Namun Tuhan memberikan peringatan. Dalam Amsal 21:20, ada harta dan minyak yang berharga
di tempat kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Orang bijak akan menyimpan, tapi orang bebal akan memboroskannya. Kita nggak pernah mencapai kebebasan finansial bila kita tidak pernah belajar untuk berinvestasi. Berapa banyak yang harus kita simpan untuk diinvestasikan? John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya di bumi, berkata, saya mengembalikan 10% untuk Tuhan, 10% untuk saya simpan, dan hidup dari 80%. Minimal yang kita simpan adalah 10-20% dari penghasilan kita. Kapan kita mulai? Mulailah sejak engkau muda dan masih kuat bekerja. Amsal 13:11, harta yang diperoleh dari kesia-siaan akan berkurang, tapi barang siapa mengumpulkan dengan kerja keras akan bertambah. Tuhan mengajarkan bukan jumlah tabungannya yang besar, tetapi kesetiaan untuk mengumpulkan, menabung, investasi dari hasil yang kita kerjakan sedikit demi sedikit. Itu yang membuat kita akan berhasil. Menabung untuk masa depan merupakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba atau kebutuhan yang direncanakan. Kita harus paham dengan jelas berapa penghasilan kita, kemana saja keluar uang kita. Apakah jika kita berutang ada uang untuk bisa bayar? Jangan sampai mengambil cicilan rumah kemudian kita kesulitan untuk membayar angsuran. Jika kita belum mampu menyicil rumah, jangan memaksakan untuk membeli, lebih baik menyewa saja. Firman Tuhan memang tidak mencatat jika berhutang itu berdosa, tapi Tuhan berkata berhutang adalah hal yang tidak baik dan bahkan bodoh. Amsal 22:7, orang yang miskin dikuasai oleh orang kaya. Orang yang berhutang adalah pelayan bagi orang yang memberi pinjaman. Karena saat kita berhutang, secara tidak langsung kita akan menjadi budak bagi orang yang memberi hutang kepada kita. Kita akan dikuasai hingga hutang-hutang itu lunas. Tuhan gak pernah ingin kita menjadi budak bagi siapapun. Kita harus belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki. Saat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita akan bebas dari ketamakan, dari perbudakan. Waspadalah terhadap godaan ajaran dunia. Ada ratusan hal yang menarik perhatian kita melalui sosial media, TV, iklan. Semua dibuat untuk kita terjerumus membeli pada hal-hal yang kita nggak perlukan. Dengan uang yang sebenarnya kita nggak miliki. Karena kita membeli dengan pinjam atau cicil untuk membuat orang kagum yang kita nggak kenal, orang-orang yang follow di Instagram, di sosial media, untuk mendapatkan kebahagiaan yang semu. Uang itu sendiri bukan hal yang buruk, namun cinta akan uang membuat uang menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang salah. Saudara tidak akan dapat menabur untuk pekerjaan pelayanan jika saudara tidak memiliki uang. Tuhan mengasihi kita dan sebagai kerinduannya untuk kita memiliki hidup dalam kelimpahan, dan prinsip-prinsip yang saya sudah katakan tadi dapat menolong untuk kita hidup dalam keuangan yang berkemenangan. Menjadi bagian dari 1% orang yang sukses dalam keuangan. Tuhan Yesus memberkati saudara.